bentar. Partner-partner saya belum datang ini. Oke. Kayaknya Shalom itu enggak bisa hanya sekali lagi. Iya benar. Hanya sekali. Gimana ini? Harus berulang kali kayaknya supaya lebih semangat ya Kak Deon. Ya, betul itu yang maksud saya. Ya ampun ini kenapa ya menurut saya ini. Oke, boleh cek sound lagi ya. Sama-sama kita coba sapa-sapa, oke? Sekali lagi, 1, 2, 3. Shalom semuanya. Shalom. Mari teman-teman, saya undang untuk semuanya boleh bangkit berdiri. Ini kayaknya masih muka-muka mengantus toh. Ini kaget. Masih pagi toh ini. Sama nih dia juga ngantuk. So, masih mengantuk, teman-teman masih mengantuk? Ya. Jangan mengantuk dong. Semuanya di sini percaya masih semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi amin. Amin. Ya biar lebih semangat coba teman-teman boleh cari 10 orang tos dulu. 10 orang ini tos 10 orang katakan tetap bersuka cita dan semangat. Tetap bersuka cita dan semangat. Yes. Yes. Ya. Mari teman-teman semua. Tunggu kaget. Oh masih Kote, masih semangat. Iya. Oke. Sekali lagi kita masih semangat ya. Bersuka cita di pagi hari ini. Siap menerima lawatan Roh Kudus di tempat ini, amin. Amin. Oke teman-teman, mari semua satukan hati. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya penyertaan-Mu dari tadi malam kami masih boleh beristirahat. Hingga pagi hari ini kami masih boleh diizinkan menghirup nafas yang baru daripada Engkau. Dan memiliki kekuatan yang baru, sukacita yang baru daripada Engkau. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau membawa segenap hati kami. Jiwa kami, pikiran kami, roh kami hanya fokus untuk memuji, menyembah, memuliakan Engkau saja Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak untuk menerima pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu ada di dalam hadirat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu akan terus nyata di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami terima kuasa dari Engkau Tuhan. Kami siapkan hati untuk memuji-Mu. Mari teman-teman semua yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Percaya bahwa kita semua yang ada di sini penuh dengan kasih sukacita. Amin. Amin. Udah siap memuji Tuhan belum? Udah siap dong. Siap dong. Sekali lagi udah siap? Siap. Oke. Semua boleh tepuk tangan di atas kepala yuk. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sing. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna, oh Kaulah sukacitaku.
sukacitaku. Berkemuliaan buat Tuhan kita. Siap beri sorak-sorak buat Raja kita, amin. Amin. Sorakan Jesus. Jesus. Mari kita tepuk tangan kepala-kepala. Sama-sama serukan. Saat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku, segala kekhawatiran hidupku pun terganti terang. Serukan. Hey, hey, hey. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Dan kami angkat surat terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Angkat tangan, katakan. Dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Hey, hey, hey. Selalu mataku kan memandang pada sinar wajahmu. Izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Dan kami angkat surat terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Kami mau nyatakan Engkau Yesus selamanya, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Mari angkat tangan, katakan. Lebih kuat, katakan. Dan kami angkat surat terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Dan kami angkat surat terhebat bahwa kau Raja berkuasa dan kuat. Tangan terangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Menyatakan Yesus Tuhan selamanya.
Biar teman-teman duduk diam tenang dalam hadirat Tuhan. Mari kita setiap hati kita responi hadirat Tuhan. Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bawa setiap pujian syukur kami Tuhan. Terima kasih buat setiap hal yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kau tahu setiap pergumulan kami. Engkau tahu setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Tapi kami tidak mau berhenti. Kami mau selalu menjadikan hidup kami sebagai persembahan buat-Mu Tuhan. Yesus. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau tempatku, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua, oh hanya bagimu. Oh, hanya bagimu Tuhan. Kau tempat kami berharap, tempatku berharap hanya Kau tempatku, Tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan, oh, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan
hidup kami Tuhan. Kau tahu setiap hati kami Tuhan. Kau yang mengenal setiap pribadi kami di tempat ini. Seperti lagu ini Tuhan, biarlah ini bukan cuma lagu yang kami nyanyikan, tapi benar-benar pengakuan iman kami. Biar segenap hidup kami, segenap nafas kami mempersembahkan hidup bagimu Tuhan. Engkau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah dengan segenap jiwaku, ku sembah dengan segenap hidupku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah dengan segenap jiwaku, ku sembah dengan segenap. Sekali lagi kita nyanyikan. Ku sembah Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah dengan segenap jiwaku, ku sembah dengan segenap hidupku. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku sembah dengan segenap jiwaku, ku sembah dengan segenap hidupku, ku sembah dengan segenap hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu teman-teman. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku menjadi persembahan di atas krismamu. Ku akan berharap, ku serahkan semua hanya bagimu. kekuatanku, harapanku. Ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi Yesus. Setiap pengharapan kami berikan bagimu, kami serahkan hanya bagimu.
hidup kami. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, karena nama-Mu Yesus, Yesus. Mari sembah, mari bermasmur bagi-Mu, kami bermasmur bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan, Kau yang layak. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Syukur bagi-Mu, ada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bangun diri kami bawa setiap korban syukur kami bawa setiap pengagungan kami. Terima kasih Yesus, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya Tuhan. Engkau besar, Engkau besar, Engkau besar. Kami sembah Terpujilah, terpujilah terpujilah, terpujilah nama-Mu di tempat ini. Kau Yesus, Kau Yesus, yang terindah.
Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini. Amin. Melawat setiap kami Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami persembahkan kehidupan kami. Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, teman-teman. Ya Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan. Kau terindah. Selamanya ku kami bawa segenap hidup kami. Membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Hanya Kau Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu. Beri dengan segenap hatimu katakan, ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih-Kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, kami persembahkan. Inilah persembahan hanya Kau, Yesus, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus.
persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadiratmu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami erat, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu. Hatiku persembahan bagimu. Setiap jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Semesta udah boleh bangkit berdiri. Katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Inilah persembahanku, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Sahabat Tuhan, Bapa, kami minta Engkau hadir di tempat ini. Kami tidak hanya ingin kehadiran-Mu hanya menjadi sebatas ucapan, Tuhan, tapi kami minta biarlah pribadi-Mu menjadi sebuah realita yang dapat kami alami, yang dapat kami jalani dan kami hidupi sepanjang hidup kami. Tuhan, kami tidak ingin kekristenan kami hanya menjadi sebuah sebatas agama saja Tuhan. Tapi kami ingin biarlah kami masing-masing memiliki hubungan pribadi bersama dengan-Mu. Dan Tuhan, kami minta daripada-Mu, biarlah Engkau manifestasikan kehadiran-Mu di tempat ini sekali lagi. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah didengar telinga maupun yang timbul di dalam hati manusia, itulah yang Kau sediakan bagi mereka yang mengasihi-Mu ya Bapa. Dan Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, untuk mendengarkan apa yang menjadi pemikiran-Mu, menjadi firman dan menjadi perkataan-Mu untuk kami semua. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang paling subur ya Tuhan, untuk bisa menerima, untuk bisa mendengar, dan mengaplikasikan setiap kebenaran prinsip firman Tuhan yang Kau akan sampaikan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan persiapkan setiap hati kami ya Tuhan. Sebab kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Kami ucap syukur atas kehadiran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara semuanya. Selamat pagi. Pagi semuanya. Apakah masih ngantuk? Masih ngantuk ya sepertinya ya. Oke, gak apa-apa, masih pagi soalnya. Oke, sebelum hari ini Davis di depan akan menyampaikan firman Tuhan. Terlebih dahulu Davis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan hormat buat Ibu Leni. Terima kasih sudah memberi kesempatan buat Davis menyampaikan firman untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Dan juga untuk setiap panitia yang sudah mempersiapkan dengan yang terbaik. Terima kasih semuanya. Oke,
Setiap kali nanti aku akan menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara, aku ingin partisipasi kalian. Jadi kalau misalnya ada kata Allah kita luar biasa, amin, katakan amin. Allah kita luar biasa, amin. Ingat, ini bukan hanya sebuah jargon, saudara-saudara. Lakukan ini dengan sebuah pengertian. Kenapa banyak gereja modern mengecam orang berkata amin, berkata shalom? Karena seringkali pada saat kita berbicara seperti ini sudah menjadi sebuah template kalau buat bahasa kita anak Gen Z. Sudah menjadi sebuah kebiasaan tapi dilakukan tanpa sebuah pengertian. Setiap kali kita ngomong amin artinya kita sepakat, kita percaya apa yang disampaikan. Maka dari itu, hari ini aku tidak hanya ingin satu arah saudara-saudara. Tapi aku ingin dua arah supaya aku mengerti apakah saudara ini paham dengan firman yang disampaikan atau tidak. Allah kita luar biasa, amin. Amin, oke. Izinkan saya membuka dengan sebuah pernyataan. Saudara-saudara, kekristenan kita itu bukan hanya sebuah agama. Sebuah agama itu tidak salah. Tapi kalau hanya sebatas sebuah agama menjadi sebuah permasalahan. Kekristenan kita mungkin sudah, buat saudara-saudara yang sudah tinggal di Manado, menjadi orang Kristen itu sudah menjadi kebiasaan dari semenjak kalian kecil. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, itu bukan berdasarkan hanya karena kita masih sudah sejak kecil menjadi orang Kristen. No. Kekristenan adalah sebuah perjalanan pribadi bersama dengan Tuhan. Itu bukan hanya sebuah pernyataan orang Gen X, tapi itu adalah sebuah realita yang kalian bisa alami dari hari Senin sampai hari Minggu. Kamu rasakan dari setiap keputusan yang kalian buat, dari setiap perbuatan yang kalian perbuat, dari sekolah, dari kuliah, di saat kalian di gereja, di saat kalian bekerja. Itu adalah sebuah realita yang kalian bisa rasakan. Semisal kekristenan hanya berhenti di 4 tembok gereja, kita sebagai gereja sudah gagal mendidik kalian. Sebab eklesia dipanggil, gereja dipanggil untuk keluar. Gereja dipanggil untuk menjadi dampak di luar sana. Kita tidak pernah dipanggil untuk jago kandang. Arti jago kandang adalah apa? Kita jadi orang-orang yang kudus, terlihat baik di gereja saja. Tapi pada saat dunia membutuhkan kita, pada saat orang di luar sana membutuhkan sebuah pengaruh yang positif, dampak yang besar, seharusnya mereka menemukan gereja. Tapi kalau semisal kita hanya membatasi diri kita hanya sebagai orang Kristen yang baik, orang Kristen yang nominal, jemaat yang rutin datang, tidak salah saudara-saudara. Itu di awal. Tapi setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita berkomsel, setiap kali kita dimuridkan kita tuh dilatih menjadi sama seperti Kristus. Itu artinya dimuridkan. Setiap kali kita dimuridkan, end goal-nya, tujuan akhirnya tuh apa sih? Supaya karakter kita, cara berperilaku kita, itu sama seperti Kristus. Hidup di dalam kasih, penuh dengan pengharapan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan visi akan Tuhan, penuh dengan jati diri yang tetap, identitas yang jelas dari Tuhan. Dan banyak lagi. Maka dari itu setiap kali saudara-saudara nanti mulai ke gereja lagi, datang dengan sebuah ekspektasi. 1, bangun ekspektasi bahwa engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap kali firman Tuhan disampaikan, tidak hanya bisa sekedar pengetahuan. Yang membuat dari perkataan firman Tuhan, dari pengetahuan menjadi pengertian, pengenalan di dalam hati, understanding. Artinya understanding itu apa, Davis? Cara mengaplikasikan prinsip-prinsip kerajaan surga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu pengertian. Yang bisa membuat itu bukan perkataan pendeta. Yang bisa membuat itu adalah apa? Roh Kudus. Yang menyatakan kebenaran-kebenaran di depan ini dan merelevankan ke dalam hidupmu masing-masing. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka dari itu kita harus memiliki perjalanan pribadi dengan Roh Allah. Kita harus memiliki perjalanan pribadi dengan Tuhan. 1, bangun ekspektasi bahwa Tuhan akan menyentuh hidupmu. 2, setiap kali kita datang ke gereja saudara-saudara, buka hatimu, buka pikiranmu. Setiap kali ada kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan yang disampaikan, baik itu menyentuh ego maupun tidak, jangan ditolak. Sebab egomu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tapi kebenaran firman Tuhan itu bisa membebaskanmu dari segala belenggumu. Ini bukan sebuah jargon. Ini bukan sebuah perkataan klise. Kalau saudara-saudara memang menjalani prinsip firman Tuhan, akan terlihat dari hidupmu.
Dari caramu berperilaku, caramu berbicara. Apakah hidupmu itu penuh dengan kuasa Allah atau hidupmu hanya seperti orang dunia di luar sana? Nanti ada bedanya. Saya tidak menghakimi loh saudara-saudara. Tapi saya sedang ingin membentuk dalam saudara-saudara sebuah mentalitas baru. Namanya mentalitas seorang murid. Kita datang bukan sebagai peserta. Peserta datang kepada acara, selesai tidak dapat apa-apa pulang. Hanya menikmati entertainment di depan. Musik boleh bagus. Vokal boleh bagus, tidak apa-apa. Excellence. Tetapi kalau excellence ini tidak bisa membuat saudara-saudara berubah, percuma. Karena pada ujungnya kita menjadi orang Kristen adalah metanoia. Perubahan akal budi. Janganlah menjadi sama seperti dunia ini. Tetapi berubahlah metamorfo. Dari dalam, perubahan yang terjadi dari dalam keluar. Supaya engkau bisa mengenal kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Maka dari itu saudara-saudara, untuk memiliki mentalitas seorang murid ini masih appetizer ya saudara-saudara, belum masuk ke core dari khotbahnya. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, milikilah mentalitas seorang murid. Mentalitas seorang murid itu cinta akan firman Tuhan. Cinta akan kebenaran, tidak takut untuk dikoreksi. Nanti kita akan belajar sama-sama. Yang membuat Gen Z itu sulit dikoreksi bukan karena kalian salah, bukan karena kalian itu gampang tersinggungan, tapi ada salah persepsi. Nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi setiap kali firman Tuhan disampaikan, buka hatimu. Sebab aku pun berharap pembicara-pembicara yang ada di depan itu tidak datang untuk menghakimimu saudara-saudara. Kami datang ingin yang terbaik, potensi yang Tuhan sudah taruh itu muncul dan berkembang sampai semaksimal mungkin. Itulah tujuan dari The Teaching Priest, pengajar di depan. Maka dari itu, belajar saudara-saudara. Belajar mau dikoreksi, belajar mau mendengarkan firman, belajar mencintai kebenaran. Ada sebuah fakta saudara-saudara. Sebelum fakta saya ingin kasih sebuah quotes terlebih dahulu. Christianity was never meant to be a religion. Kekristenan itu tidak pernah dibuat hanya untuk menjadi sebuah agama. It was to be ultimately to be about a relationship. Kekristenan itu seharusnya dan pada core-nya, pada intinya itu untuk membangun hubungan pribadimu, saya dengan Tuhan pribadi. Itu yang terutama saudara-saudara. Bukan liturginya, liturgi itu bagus untuk membangun sistem, tapi bukan itu intinya. Intinya supaya kita masing-masing itu bisa berjalan dengan seorang pribadi yang menciptakan kita bernama Tuhan. Hari demi hari kita berjalan dengan Dia. Setiap keputusan yang kita buat, kita andalkan Dia. Kita mengikuti prinsip yang Dia buat. Setiap kali kita mau membuat keputusan yang berat, kita melibatkan roh dan prinsipnya untuk menuntun hidup kita. Itu yang seharusnya menjadi kekristenan. Dan setan pun akan membuat orang Kristen semakin meneglect, semakin memandang remeh bagian ini di dalam kekristenan, yaitu apa sih? Kita tuh harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Perjalanan rohani itu penting saudara-saudara, dan itu memang core-nya. Setan memanfaatkan 3 cara. Pertama, dia akan menggunakan informasi dan banyak berita. Khususnya hari ini di mana sih? Di sosial media. Untuk membuat kita apa? Melupakan Tuhan. Agar kita apa? Melihat perjalanan rohani itu sebagai suatu hal yang murah. Apa sih gunanya? Sama Tuhan tidak bisa ngasih aku makan kok. Narasi-narasi seperti itu. Tuhan emang bisa ngasih aku apa? Buktinya masa depan kau ada di tanganku. Hei. Firman Tuhan berkata loh, aku tahu rancanganku bagimu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi penuh dengan damai sejahtera. Dia akan memanfaatkan informasi dan berita. Dia akan memanfaatkan konten. Dia akan memanfaatkan entertainment untuk membuat kita apa sih? Mati rasa. Supaya kita sudah tidak memikirkan hal-hal yang rohani lagi. Kita tidak memikirkan kepentingan surga lagi. Kita hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan jangan salah saudara-saudara. Bahkan di saat engkau serius dengan Tuhan pun, akan ada kalanya
Di mana pencobaan-pencobaan di sosial media khususnya. Perkataan-perkataan orang, apa penting sih jalan sama Tuhan, emang dia bisa membuat aku kaya. Buat apa mikirin kekekalan kalau misalnya kamu aja gak bisa makan. Gereja harus ngomong tentang ini. Hal-hal narasi-narasi ini yang akan membentuk saudara-saudara berkata, sudahlah, percaya kepada Tuhan itu percuma. Padahal firman Tuhan berkata, untuk apa sih kita mendapatkan seluruh bumi ini, seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan jiwa kita sendiri. Artinya apa saudara-saudara? Bukan harta itu tidak penting. Bukan Tuhan itu tidak memedulikan karirmu. Bukan Tuhan tidak memedulikan masa depanmu. Tapi kalau tujuan dan motivasimu dari awal sudah salah, engkau akan menjadi celaka buat dirimu sendiri, bukan buat Tuhan. Dan Tuhan sudah memikirkan jauh lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Nomor 2, Dia akan memanfaatkan lingkungan sekitar kita untuk merendahkan value dari memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kuulangi lagi, setan akan menggunakan lingkungan sekitar untuk merendahkan nilai atau value dari memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ngapain sih? Hidup sok kudus, hidup sok suci, hidup terlalu berdedikasi, hidup terlalu fokus. Hidup ngecil sedikit dong. You only live once, YOLO. Kayak Ko Ferry ngomong bagus. Kok kamu juga pintar saudara-saudara. Kita juga berkata, kamu ya mati juga sekali. You don't only live once, you die once. Maka dari itu, hiduplah dengan benar. Nomor 3, setan akan memanfaatkan, ini yang paling berat. Dia akan memanfaatkan keraguanmu sendiri untuk mempertanyakan, apakah semua ini perjalananku dengan Tuhan layak untuk diperjuangkan. Dia akan mencobaimu dengan begitu banyak cobaan. Keluargamu mengecewakan. Mungkin ada orang tua yang meninggal. Kamu di PHK dari pekerjaan. Dapat nilai yang jelek. Dibully sama teman-teman. Dan akan ada suara yang berbicara dari belakang. Apakah semua itu kamu layak sih diperjuangkan? Emang Tuhan itu se-worth it itu ya? Sampai kamu memperjuangkan dengan hidup matimu. Suaranya akan selalu berbicara, saudara-saudara. Kenapa? Karena dia tahu, si setan ini tahu value dari hubungan pribadi dengan Tuhan itu seperti apa. Maka dari itu dia coba ambil ini dari hidupmu. Dan setiap manusia yang tinggal di dalam bumi tidak akan pernah terluput dari sebuah proses, saudara-saudara. Never. Kita tinggal di dunia, mau kita punya Tuhannya supernatural, the God of speed, tapi He is the God of process juga. Dia Tuhan yang memiliki jalan-jalan, namanya proses. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan, Davis? Setan sudah memberi banyak begitu cobaan, banyak begitu senjata, masa kita diam saja? Atau mungkin kita hanya sekedar mengandalkan Tuhan dalam arti kita tidak melakukan apapun saja yang menjadi bagian kita. Kita benar-benar murni, sudah pokoknya aku Tuhan-Tuhanan, tapi aku tidak mikirin apa yang jadi tanggung jawabku. Tak jawab dengan cepat, saudara. Tidak. Mengandalkan Tuhan itu tidak seperti itu. Pada saat Tuhan itu mau bekerja di dalam hidup kita, ada sisi tanggung jawab yang kita harus ambil. Nah, cara supaya kita tuh imun dari serangan setan itu gimana? Hanya satu. Tanggung jawab yang harus kita pikul adalah apa? Cintailah firman Tuhan. Full stop, titik. Kalau saudara-saudara tidak membangun dirimu atas dasar kebenaran firman Tuhan, penglihatan akan selesai, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan lenyap, pengetahuan manusia akan terbatas. Tapi yang tetap tinggal, bumi dan langit akan lenyap, tapi firmanku akan tetap tinggal. Bukan firman Davis, firman Tuhan, saudara-saudara. Bangun dirimu atas dasar firman Tuhan. Sudah, saya di pembukaan ini hanya mau menyampaikan hal ini saja, saudara. Bangun hidupmu atas dasar prinsip kerajaan surga. Kalau saudara-saudara tidak pernah baca Alkitab, engkau tidak akan pernah ngerti prinsip kerajaan surga seperti apa. Dan membaca Alkitab pun sejujurnya saudara-saudara tidak cukup. Ini yang ngomong jujur. Membaca firman pun tidak cukup. Engkau harus minta dengan Roh Kudus untuk apa yang menjadi logos, perkataan tulisan Alkitab yang kalian baca sehari-hari itu menjadi rema,
menjadi pengertian. Yang tertulis itu kalian pahami, dan tidak hanya kalian pahami, harus diaplikasikan, harus dilakukan. Ada sebuah gereja besar berkata bagus, kebenaran yang tidak diaplikasikan percuma, hanya dari sekedar pengetahuan. Kebenaran harus dilakukan, tapi prosesnya seperti ini. Saudara-saudara harus cinta firman Tuhan. Proses kedua, saudara-saudara harus meminta sebuah revelation, sebuah pewahyuan dari Roh Kudus. Dari pengetahuan jadi sebuah pengertian, dari pengertian jadi sebuah aplikasi. Nomor 3, kalau sudah jadi pengertian, lakukan saudara-saudara. Minta anugerah dengan Tuhan supaya engkau diberi ketaatan. Sudah. Saudara-saudara mau membawa api ini kepada Manado. Tidak jauh saudara-saudara harus jadi orang yang cintakan firman. Gampang untuk mematik api kok. Habisnya altar call minta api Tuhan sambar selesai. Tapi yang membuat api itu bisa sustain di tempat ini adalah apa? Prinsip kerajaan surga. It's not only about the fire. Tidak hanya masalah apinya saudara-saudara. Api benar ya Davis? Oh sangat betul. Kita membangun mesbah tanpa api ya buat apa gunanya? Tapi kalau kita kalau kita meminta api tanpa mesbah ya juga percuma saudara-saudara. Bangun dirimu dengan mesbah. Bangun dirimu dengan firman Tuhan. Cintailah firman Tuhan itu seperti bahkan dirimu sendiri. Sebab apa? Kadang diri kita sendiri aja bisa menipu. Tapi kebenaran itu tidak bisa menipu. Namanya aja kebenaran kok saudara-saudara. Kebenaran itu adalah yang memerdekakan kita. Maka dari itu cintailah firman Tuhan. Dan saya minta sekarang saudara-saudara, buka HP-mu. Sekarang buka HP-nya tidak apa-apa, saya izinkan. Buka HP-nya, tapi saya minta dengan khusus, jangan bermain-main. Buka HP-nya, buka aplikasi Notes. Jangan buka Tokopedia, jangan buka Shopee, jangan buka TikTok, Instagram, dan lain-lain. Kecuali saudara-saudara lagi kerja, butuh nge-WhatsApp, silahkan. Tapi selain daripada itu, stop. Buka Notes-nya. Kenapa harus mencatat, Davis? Youth pastor saya berkata bagus. Hanya 17% yang kalian bisa tangkap hanya dengan mendengar saja. Tapi kalau teman-teman mencatat, yang menjadi isi konten dari pembicara akan ditangkap minimal berapa, Kak Ferry? 80%. Loh, terus gunanya apa, Davis? Ini adalah salah satu aplikasi menunjukkan bahwa kita tuh cinta firman. Kalau ada sesuatu yang berharga pasti engkau catat kok. Apalagi kebenaran yang sifatnya kekal. Kenapa tidak saudara-saudara catat? Nomor gebetan, nomor pacaran dicatat kok. Penting kan saudara-saudara? Penting, memang penting. Saya pun juga akan nyatat kalau saya lupa. Tapi firman Tuhan pun juga sepenting itu. Maka dari itu, mari buka aplikasi Notes-nya. Mari kita belajar bersama-sama pada firman hari ini. Allah kita luar biasa, amin. Oke, sekarang saya beri pengertiannya dulu supaya saudara-saudara tidak hanya sekedar feedback saya. Setiap kali saya berkata Allah kita luar biasa, bayangkan Tuhan itu yang bisa mengubah hidupmu seluar biasa itu. Pengertiannya datang dari sana dulu. Pikirkan Allah yang bisa mengubah hidupmu seluar biasa. Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuat itu mampu untuk mentransformasi hidupmu. Supaya engkau pada saat ngomong amin, datang dari sebuah pengertian. Tuhan, kebenaran ini tidak akan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Tapi aku percaya dengan kemampuan berpikirku dan bersama dengan rohmu, aku akan lakukan ini dan aku akan menjadi pelaku firman. Seperti itu, oke? Mari kita belajar sama-sama. Hari ini saya beri judul Starting the Journey. Memulai perjalanan. Kekristenan tidak dimulai, perjalanan kekristenan tidak diakhiri setelah engkau keluar dari gereja. Setelah engkau keluar dari gedung. Kita kan ingat gereja. Tapi perjalanan kekristenan, perjalanan pribadi dengan Tuhan tidak diakhiri setelah engkau keluar dari gereja. Perjalanan dengan Tuhan dimulai pada saat saudara-saudara keluar dari gedung gereja ini dan ke dunia sana. Perjalananmu di sana dimulai. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa fondasi utama. Hari ini aku akan menyampaikan beberapa fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya sudah mencoba untuk memikirkan ini cukup lama, coba merangkum semuanya.
Ada begitu banyak prinsip kerajaan surga yang kita harus tahu, saudara-saudara. Seriously. Tetapi hari ini saya rangkum menjadi 3 pokok utama aja. Ada banyak prinsip yang kita harus pelajari, tapi kita rangkum jadi 3 dulu hari ini. Fondasi utama pertama, kita harus tahu yang namanya tujuan hidup kita. Purpose, tujuan. Sekali lagi ada banyak prinsip. Don't get me wrong, tidak hanya 3 ini. Tapi hari ini saya hanya merangkum 3 saja. Pertama, tujuan, purpose. Oke? Minta tolong media bisa buka Pengkhotbah 3 ayat 1. Kalau bisa yang versi NKJV. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Saya bacakan, saudara-saudara menyimak ya. 3, 4. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Artinya apa, David? Saya terjemahkan, saudara-saudara. Artinya adalah untuk segala sesuatu ada musimnya masing-masing. Dan setiap tujuan di bawah kolong langit ada waktunya. Nah, saya ingin saudara-saudara perhatikan ayat ini. Perhatikan LED di depan. For every purpose under heaven. Saudara-saudara, kita harus tahu, setiap ciptaan Tuhan itu punya yang namanya tujuan. Simpel kan? Setiap makhluk Tuhan, setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki tujuan. They have a purpose. Jika setiap manusia, setiap makhluk hidup aja punya tujuan, di bawah kolong langit ini kan semua ada ciptaannya Tuhan. Masing-masing punya tujuannya. Demikian pun dengan ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Yaitu siapa? Manusia. Atau kita semua ini, saudara-saudara. Kita semua ini adalah ciptaannya Tuhan. Dan izinkan saya menyampaikan pesan ini dari hati Tuhan kepada kalian semua. Kalian semua punya tujuan ilahi yang besar. Kalian semua. Not just me. Tidak hanya saya. Nanti saya akan breakdown satu-satu. Akan saya ejawantahkan. Artinya itu apa? Tapi ketahui satu hal ini dulu. Saudara-saudara semua tidak hidup karena sebuah kecelakaan. Engkau tidak hidup karena sebuah kebetulan. Tapi engkau hidup di bumi ini for a purpose. Loh Davis, tapi kalau misalnya aku lahir tidak disengaja gimana? Sama aja. Sebab Roma 8:28 berkata, Allah tuh bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk dari kesalahan manusia, termasuk dari kesalahan orang tua kita, termasuk dari kesalahan kita sendiri. Artinya apa? Saudara-saudara itu punya sebuah tujuan, punya sebuah arah, punya sebuah end goal yang harus kau bisa capai. Because you have a purpose. Dan banyak orang jalan menjalani kehidupannya semaunya. Bukan karena mereka jahat loh. Bukan karena mereka malas loh. No saudara-saudara, no. Ada yang begitu sih memang ada. Tapi tidak semua. Jangan generalisasi semua orang. Jangan diumumkan kepada semua orang. Ada orang-orang yang hidup semaunya. Memang ada yang karena mungkin malas, ada yang lain-lain. Tapi terkadang ada orang-orang yang hidup semaunya karena apa? Dia sendiri kehilangan arah. Hal ini terjadi karena apa? Orang tersebut tidak menemukan tujuan hidupnya. Akhirnya apa? Tujuan hidupnya ditemukan dari apa kata pendeta. Tujuan hidupnya ditemukan dari apa? Kata teman. Tujuan hidupnya ditemukan di mana? Apa kata influencer. Tujuan hidupnya ditemukan dari apa? Dari apa yang budaya katakan. Dari circle ngomong, oh kamu harus jadi ini. If you do not know your purpose, hidupmu akan di-drive dengan orang lain. Maka dari itu untuk mengenal tujuan hidup itu penting saudara-saudara. Nah, untuk membuat saudara-saudara tidak ambigu, bingung ini artinya apa? Yuk sekarang kita tulis, apa itu tujuan? Ini coba saya pelan-pelan, karena saya lupa siapkan PPT-nya saudara-saudara. Mohon maaf, saya disclaimer terlebih dahulu. Saya belum tulis di depan, tapi coba pelan-pelan dengan saya, catat ini dengan baik. Dan coba direnungkan. Mari sama-sama kita tulis. Apa itu tujuan, Davis?
Simple. Tujuan adalah mandat Tuhan yang diberikan. Tulis dulu aja. Tujuan adalah mandat Tuhan yang diberikan. Saya percaya yang hanya melihat dan menonton mudeng ya saudara-saudara. Maupun yang tidur. Semoga saudara-saudara sudah paham tentang topik ini. Ataupun mau istirahat ya tidak apa-apa saudara. Masih pagi. Tapi coba renungkan kata-kata ini. Tujuan adalah mandat Tuhan yang diberikan. Aman? Aman. Oke, lanjut ya. Kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia. Ulang lagi, kepada seluruh umat manusia secara umum. Davis kenapa sih harus kayak gini mah jadi kayak dosen? Bukan. Ini untuk membangun sebuah pengertian yang selaras, saudara-saudara. Karena kalau saya ngomong tujuan hidup, nanti masing-masing punya asumsinya pribadi-pribadi. Tergantung dari referensi yang kalian dengerin. Ini coba saya unify, saya selarasin pengertian yang sama. Saya ulangi dari awal. Tujuan adalah mandat Tuhan yang diberikan kepada seluruh umat manusia secara generik atau umum. Ini penting, kata kuncinya adalah umum. Secara generik atau umum. Yang tertulis pada firman. Sudah, itu pengertiannya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kita harus tahu, setiap ciptaan Tuhan yang mengaku dia adalah manusia, yaitu kita semua, kita memiliki kewajiban untuk melakukan tujuan ini. Tidak peduli saudara-saudara gendernya apa, kepribadiannya apa, introvert atau ekstrovert, budayanya apa. Kok sudah ngomong tujuan, itu generik. Sebuah mandat Tuhan yang diperintahkan untuk kita lakukan semua, apapun keterbatasan kita. Mau saudara-saudara orang Semarang, orang USA, orang Manado, orang Eropa, orang Kalimantan, terserah. Ini adalah mandat Allah yang sifatnya umum. Artinya semua kita dimandatkan untuk melakukan. Itu yang namanya tujuan. Contohnya apa Davis? Contoh pertama. Mari buka sama-sama di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Matius 22, 37 ayat 39. Thank you media. Oke, saya bacakan, saudara-saudara menyimak ya. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Next. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Next. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya mau mode aplikasi hari ini. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara percaya bahwa engkau mencintai Tuhan, ayat 39 tidak boleh dilewatkan. Saudara-saudara tidak bisa berkata seperti ini, oh hubunganku pribadi dengan Tuhan, aku tidak butuh manusia. Mandatnya tidak seperti itu. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tetapi tidak stop di sana. Tujuan kita tidak hanya mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Tujuan kita untuk mengasihi apa? Sesamamu seperti dirimu sendiri. Ayat 39 berkata seperti itu. Maka dari itu kita dimandatkan untuk apa? Hidup di dalam kasih. Kita semua saudara-saudara. Oh aku orangnya tidak lemah lembut, aku orangnya garang. Tidak peduli. Mau orangnya garang, mau orangnya lemah lembut. Kayak kemarin kan itu semua orangnya tulang lunak. Hidup di dalam kasih semua. Caranya tahu hidup dalam kasih gimana Davis? Baca 1 Korintus 13. Itu mendeskripsikan semua ciri-ciri orang hidup dalam kasih. Hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada manusia. Di saat kita melanggar tujuan hidup kita, yang akan menderita, itu adalah programnya Tuhan. Yang akan menderita, itu adalah rencananya Tuhan. Saya beri contoh. Kalau saudara-saudara tidak hidup di dalam kasih, orang-orang dunia di luar sana yang seharusnya keinginan pribadi Tuhan, hatinya Tuhan itu ada apa? Ayo dijangkau nak, ayo menangkan nak, ayo buat mereka menjadi muridku nak, ayo baptis mereka di dalam nama Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mandatnya Tuhan, keinginannya Tuhan seperti itu. Tapi karena kita melanggar tujuan hidup kita hidup sembrono, ngomong miso, tidak jadi dampak bagi mereka, tidak menjadi contoh, tidak mengasihi mereka. Orang akan bertanya, lah bedanya orang Kristen sama aku apa? Dan dari situlah mulai program Tuhan, rencana Tuhan menderita. Tertunda karena apa? Kita melanggar yang menjadi tujuan hidup kita.
Nomor 2 saudara-saudara, saya beri contoh lagi. Dikatakan di Matius 5 ayat 13-16. Ini contoh tujuan hidup. Banyak saudara-saudara, tapi saya ambil beberapa saja. Terima kasih media. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jangan merasa tahu ayat ini. Coba perhatikan saudara-saudara. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Next. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Destiny ini tujuan hidup kita, saudara. Next. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Next. Ayat terakhir. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya simpulkan seperti ini saudara-saudara. Hidup kita dipanggil untuk menjadi dampak, memberi dampak positif, memberi dampak besar bagi dunia di luar sana. Sejauh apa Davis? Lihat di ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Artinya apa? Kalau saudara-saudara mau menunjukkan engkau Kristen dengan berkata engkau Kristen, kita sedang dalam celaka loh. Karena apa? Seharusnya dari perbuatan hidup kita aja mereka tahu ada Allah yang hidup tinggal di dalam hidup kita. Pada saat mereka menilai-nilai hasilmu, pada saat mereka melihat pekerjaan tanganmu, pada saat mereka melihat sikapmu, pada saat mereka melihat kasihmu, seharusnya apa? Wow, aku melihat Tuhan dalam hidupnya meskipun aku tidak tahu agamanya apa. That's Christianity. Bukan hanya berkata bahwa aku orang Kristen, orang semua bisa kayak gitu. Tapi kita dipanggil untuk melakukan perbuatan yang baik. Sampai apa? Sejauh apa? Sampai nama Bapa dipermuliakan melalui hidup kita. Jangan waktu bahasa roh doang orang-orang tahu kita orang Kristen. Terlalu mudah saudara-saudara. Tidak salah bahasa roh loh. Tidak salah, serius. Saya pun juga orang yang bahasa roh. Bahasa lidah, maaf. Tapi kita harus belajar bahwa dunia akan memuliakan Bapa pada saat mereka melihat perbuatan yang baik. Tidak melihat betapa rajinnya kita ke ibadah meskipun itu bagus. Betapa rajinnya kita ke komsel meskipun itu bagus. Tapi semua kerajinan ini seharusnya membantu kita menjadi ayat 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Supaya lahir orang-orang yang bisa mengguncang bangsa ini. Supaya ada orang-orang yang bisa membangkitkan kota Manado ini menjadi, tidak hanya menjadi kota yang kekristenannya ya menjadi sebuah agama. Tapi mereka bisa melihat kemuliaan Allah atas kota ini. Dengan setiap infrastruktur. Dengan setiap sistem kependidikan, dengan setiap budaya, dengan cara sifat orang Manado itu seperti apa. Mereka seharusnya bisa melihat Kristus. Bukan melihat, saudara-saudara, tidak menghina siapapun. Tidak menghina siapapun. Tidak hanya melihat karena banyaknya gereja yang ada di tempat ini. Tidak salah loh. Kalau misalnya gereja di Manado itu banyak mengucap syukur saudara-saudara. Tapi witness yang terbaik itu bukan itu. Witness yang terbaik, kesaksian yang terbaik yang bisa kita berikan adalah apa? Pada saat mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan nama Bapa. That's your purpose. Kalau saudara-saudara tahu ini, maaf, engkau tidak akan sembarangan dengan hidupmu. Aku tidak menyalahkan, tadi saya berkata bahwa tidak semua orang yang hidupnya sembarangan, hidupnya semaunya, itu karena jahat maupun malas. No, kadang memang kekurangan tujuan. Nah, izinkan saya memberi sebuah arahan. Yuk. Kita adalah garam dan terang dunia loh. Dunia sedang mencari jawaban di antara kita. Bisa gak sih kita memprovide solutionnya? Bisa gak sih kita menyediakan hasilnya? Atau justru kita mencari dunia atau mencari hasilnya? Kita sedang komplain banyak tentang bangsa Indonesia dan lain-lain. Bisa gak pemimpin-pemimpin lahir dari gereja? Jangan hanya banyak kritik dan komentar. Bisa gak kita jadi teladan dan contoh? Di tengah situasi yang begitu korup, saudara-saudara bisa hidup kudus, hidup excellent. Jadi seperti Daniel. Membawa perubahan. Bisa mendapatkan favor pada 4 raja. Dapat favor dari hamba Tuhan mungkin lebih mudah ya. Karena kita tahu jargonnya hamba Tuhan. Mungkin karena kita sudah sering, saudara-saudara. Tapi kalau misalnya kita di antara pemerintah bisa gak? Di antara orang-orang besar bisa gak? Di antara orang yang di bawah bisa gak? Bisa gak mereka melihat hidup kita dan mereka terinspirasi dan mau berubah juga? That's our purpose. Baru 2 saudara-saudara. Sebentar, sudah
25 menit. Sorry saudara-saudara, belum ada seperempat materinya. Oke, kita harus cepat. Manfaat, sekarang tulis saudara. Manfaat mengenal tujuan hidup itu apa? Ada manfaatnya saudara-saudara. Ada blessingsnya. The blessings to know your purpose. Manfaat untuk mengenal tujuan itu apa? Berkat yang dalam itu ada apa? Nomor pertama. Ini saya pelan-pelan, tapi saya berharap saudara-saudara ngetiknya agak cepat ya. Coba. Pertama, tujuanlah yang memberi kita motivasi. Tujuanlah yang memberi kita motivasi untuk menjadi, ulangi lagi dari awal. Tujuanlah yang akan memberi kita motivasi untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dari awal sampai akhir saya ulangi. Tujuanlah yang akan memberi kita motivasi untuk menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Artinya apa? Kita berkata bahwa orang yang dewasa itu yang disiplin. Yang membuat orang dewasa itu adalah apa? Pada saat mereka mengenal tujuan hidupnya apa. Jadi gini saudara-saudara, semisal saya tahu bahasa generasi Z, generasi milenial dan generasi X seperti apa. Semisal nih saudara-saudara, ada orang-orang yang khususnya sudah berumur berkata bahwa kamu tuh malesan, gak ngerti apa-apa. Ya ampunilah mereka saudara-saudara, karena kan kita belum mengenal firman Tuhan sedalam itu. Tetapi gini, saudara-saudara kalau sama orang di bawahmu, mulai hari ini belajar. Jangan cepat hakimi orang. Kalau orangnya terlihat malas, orangnya terlihat tidak pengharapan, cek dulu di dalamnya. Sudah ada tujuan hidup belum? Dicek dulu. Jangan-jangan bukan karena orang ini malas, karena memang orangnya itu tidak bisa dibentuk. Tapi terkadang yang terjadi adalah apa? Orang ini bisa tidak memiliki tujuan apapun. Mau jadi disiplin buat apa? Bertanggung jawab buat apa? Dia tidak tahu purpose-nya di mana, why-nya kenapa, tujuannya apa, tidak tahu dia. Maka dari itu, tujuan itu yang memberi kita motivasi, yang memberi kita kekuatan, pengertian untuk apa? Kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan disiplin. Nah, saudara-saudara, bayangkan, kalau gereja menjadi solusi bangsa. Ini saya coba ngajak saudara pikir jauh deh. Aku tahu mungkin kita tidak sering bahas seperti ini di gereja, tapi coba saudara, saya ajak pikir agak jauh sedikit. Semisal gereja adalah solusi buat bangsa ini. Pertanyaan saya, persiapan, pekerjaan, planning, sebesar apa yang perlu dilakukan untuk mengubah bangsa ini? Coba saya ajak mikir bareng-bareng. Saya ulangi, planning seperti apa? Persiapan seperti apa? Pekerjaan seperti apa yang harus kita persiapkan untuk mengubah sebuah bangsa? Kalau memang itu adalah solusi buat dunia, solusi buat bangsa, kita pembawa terang. Sejauh apa saudara-saudara? Kalau saudara-saudara mikirnya seperti ini, tidak akan ada waktu saudara-saudara main-main dengan hidupmu. Karena engkau tahu, bukan karena saudara-saudara itu ngesok, oh aku orang dalam terang. Sudah, stop with the jargon. Saudara-saudara datang dengan sebuah pengertian. Iya, kok banyak yang harus dipersiapin ya? Banyak yang harus dikerjain ya? Banyak yang harus di-planning ya? Banyak yang harus dilakukan ya? Banyak yang harus di-networking ya? Saudara-saudara tidak akan main dengan hidupmu. Dan mulai hari ini, ayo saudara-saudara, ketahui, ini bukan hanya saya yang nyampein. Ini firman Tuhan yang berkata, tujuan hidupmu adalah menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia loh. Ini kita baru ngomong bangsa saja sudah pusing kepalanya. Dunia loh saudara-saudara. Bisa kebayang gak sih? Lanjut, manfaat kedua. Tujuan akan memberi kita motivasi. Di copy paste saja kalau bisa. Tujuan akan memberi kita motivasi untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri. That's the blessing of a purpose. Itu berkatnya. Tujuan akan memberi kita motivasi untuk hidup tidak mementingkan diri sendiri. Saya beri contoh saudara-saudara untuk poin ini. Kalau saudara-saudara tahu bahwa kita dimandatkan, tujuan hidup kita adalah untuk mengasihi satu dengan yang lain.
Masakan engkau akan mengorbankan orang lain demi kepentinganmu sendiri? Saudara-saudara tahu tujuan hidupmu kan? Mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Saya simpelkan lagi. Masakan kau mengorbankan dirimu sendiri? Masakan saya mengorbankan diriku sendiri? Kalau saya pintar ya, ngapain juga? Tapi karena kita dimandatkan untuk mengasihi satu dengan yang lain, kau tidak boleh mengorbankan orang lain untuk kepentinganmu, saudara-saudara. Kasih itu bahkan firman berkata, tiada kasih yang lebih besar daripada ini, daripada seseorang yang meletakkan nyawanya bagi saudaranya sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Tak relevankan lagi. Ada kalanya di dalam kehidupan, kepentinganmu tuh harus dikesampingkan untuk membantu orang lain. Itu kasih. Ini baru kepentingan loh, belum nyawa, saudara-saudara. This is our purpose. Melayani dan tidak untuk dilayani. That's our purpose. Nomor 3, cepat saja. Tujuan akan memberi kita motivasi. Di copy paste saja kalau bisa. Teman-teman kalau tidak bisa tidak apa-apa. Tujuan akan memberi kita motivasi untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Tujuan akan memberi kita motivasi untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Koma, penuh dengan visi. Koma, dan tidak didorong oleh ambisi manusiawi. Ulangi dari awal. Tujuan akan memberi kita motivasi untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Penuh dengan visi. Dan tidak didorong oleh ambisi manusiawi. Saya beri contoh lagi. Kalau saudara-saudara tahu bahwa tujuan hidup kita itu adalah menjadi satu anggota tubuh Kristus. Dan bahwa tujuan utama kita itu meninggikan yang kepala, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, saudara-saudara, ngapain kau berkompetisi dengan sekitarmu? Ngapain kau pembuktian satu dengan yang lain siapa yang lebih baik? Kenapa harus banding-bandingkan karir? Ngapain harus banding-bandingin pelayanan? Ngapain harus banding-bandingin skill? Ngapain harus berkompetisi satu dengan yang lain? Loh, kita tuh tidak pernah dibangun, tidak pernah diarahkan untuk membangun kerajaan kita sendiri, saudara-saudara. Kita dibangun untuk meninggikan, menegakkan kerajaan Allah. Sudah itu. Maka dari itu, ambisi manusia seharusnya loh ya, kalau pengertian ini sudah masuk di dalam hatimu sedalam itu, mati. Kecuali kalau saudara-saudara memang merasa bahwa kita semua berkompetisi, ya silakan. Kau tidak hidup dalam kerajaan surga. Prinsip yang kau pakai ya, tidak tahu kerajaan mana. Tapi kalau prinsip kerajaan surga, kita tuh bermitra, saudara-saudara. Kita semua tuh keluarga. Kita tuh satu tubuh Kristus. Tujuan kita tuh tidak meninggikan anggota mana yang lebih dominan. Tujuan kita adalah meninggikan nama Kristus lebih dari segalanya. Kita boleh punya perbedaan pengertian. Kita boleh punya perbedaan di doktrin. Tapi tujuan kita tetap sama, meninggikan Tuhan sudah. Lebih dari segala agenda. Lebih dari segala kepentingan pribadi. Oke, saya lanjut karena waktu hampir habis. Cara mengetahui tujuan, saudara-saudara. Cara mengetahui tujuan, simple. Titik 2 aja kalau mau, saudara-saudara, lebih cepat. Kalau mau titik 1 juga ada apa. Oke, cara mengetahui tujuan. Pertama dan only, pelajari firman Tuhan. Sudah, that's the only way. Saudara-saudara harus tahu apa yang Tuhan mandatkan di dalam hidupmu. Caranya tahu gimana? Pelajari firman Tuhan. Tuhan nulisnya apa? Tuhan minta orang-orang kudus menuliskan apa? Lakukan itu. Jangan dibatasi dengan sentimen pribadi, dengan opini pribadi, dengan kebiasaan, dengan kultur. Kalau firman Tuhan sudah berkata A ya A, prinsip A ya A, sudah. Jangan dilanggar. Kekudusan itu bukan prinsip orang dunia ketiga. Kekudusan itu adalah prinsip kerajaan surga. Hal seperti ini, saudara-saudara. Oke, lanjut. Fondasi utama yang kedua. Tadi kita berbicara soal tujuan. Yang nomor 2, fondasi utama yang kedua adalah, ini saya sebut beberapa, panggilan. Ada orang ngomong destiny, ada orang ngomong calling, silakan. Saya sebut di sini
Fondasi utama yang kedua dalam memulai perjalananmu dengan Tuhan. Kedua adalah apa? Panggilan. Calling. Destiny. Baca sama-sama di Ibrani 10 ayat 7. Konteks dari ayat ini saya akan ceritakan saudara-saudara. Oke, thank you media. Oke, saudara-saudara coba lihat ke depan sebentar. Lihat ke depan. Konteks ayat ini sedang berbicara waktu Tuhan Yesus turun ke dunia. Dia datang sebagai juru selamat untuk menebus dosa manusia. Dah, konteksnya itu. Konteksnya itu yuk sekarang kita baca ayat ini sama-sama. 3, 4. Lalu aku berkata, yuk ulangi. 3, 4. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di saat ayat ini ditulis saudara-saudara, perhatikan bagian akhirnya. Di dalam gulungan kitab ada tertulis Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus, aku melakukan kehendak-Mu. Artinya apa? Destiny-nya Tuhan Yesus sebagai juru selamat sudah tertulis di kitab Yesaya dan beberapa kitab. Tapi juga ingat prinsip ini saudara-saudara. Kita itu dipanggil menjadi seperti Kristus. Pola yang ada pada Kristus itu juga kita adopsi sebagai pola kita pribadi. Mungkin tidak tertulis di Alkitab secara eksplisit. Tapi setiap kita punya yang namanya calling. Punya yang namanya panggilan. Nah, Davis masih ambigu nih. Panggilan itu apa? Sebelum ke sana saudara-saudara. Sebelum ke sana. Saya tidak bisa buka ayatnya karena terlalu lama. Tapi dikatakan di kitab Ibrani, setiap kita tuh punya panggilan yang besar di dalam Kristus. Bahasa Inggrisnya berkata high calling. Setiap kita memiliki panggilan yang besar. Sekali lagi, ini bukan hanya kata-kata klise. Saudara-saudara mau percaya tidak, terserah. Ini prinsip firman Tuhan. Saudara-saudara semua memiliki panggilan yang besar di dalam Kristus. Itu sebuah realita, sebuah kebenaran. Ingat, realita bisa berubah berdasarkan waktu dan berdasarkan musim, tapi kebenaran akan tetap tinggal selamanya. Itulah sifat kebenaran. Nah, kebenaran berkata, saudara-saudara punya panggilan yang besar. Wah, langsung asumsinya kemana-mana. Ada yang jadi pengusaha miliarder, ada yang jadi pendeta terkenal, dan macam-macam. Yuk, sekarang sabar, saudara-saudara. Sebelum asumsimu kemana-mana, saya definisikan. Panggilan yang besar itu tidak semena-mena. Berbicara soal sesuatu yang sifatnya megah atau besar di mata manusia. Tidak selalu loh ya saudara-saudara. Terkadang bisa terjadi, terkadang tidak. Panggilan besar itu bukan sesuatu yang sifatnya megah, besar di mata manusia. Belum tentu. Bisa tentu, tapi belum tentu. Tergantung dari pribadi lepas pribadi. Contohnya siapa Davis? Contohnya adalah ada seorang nabiah, saudara-saudara. Teman-teman semua. Ada seorang nabiah bernama Hana. Nabiah Hana ini satu hari dia menikah, saudara-saudara. Menikah, punya suami, berjalan beberapa tahun, suaminya meninggal. Suaminya meninggal, habis itu pekerjaannya dia hanya datang ke bait suci. Pagi malam doa. Tak beri konteks Gen Z sekarang. Kok pengangguran kenapa toh? Kamu pengangguran ngapain? Kerjamu cuma berpuluh-puluh tahun menunggu sampai bayi Yesus datang. Hanya untuk berdoa pagi malam di bait Allah. Nah di mata manusia pointless, tidak ada tujuannya. Tapi ini loh, orang yang mengerti callingnya tidak akan gampang terdistraksi. Tidak akan gampang terombang-ambing dengan opini manusia. Nah, saudara-saudara kan kita berbicara panggilan besar. Tahu kata besar itu apa? Dampaknya akan jadi besar. Meskipun di mata manusia kesannya simple. Saudara-saudara tahu apa yang Hana itu lakukan? Karena Hana setia berdoa. Dia menjadi salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu faktor kenapa Tuhan Yesus sebagai juru selamat datang on time. Davis, Satan. No. Saya sampaikan dulu. Pada saat, ini saya beri paralel saudara-saudara, ada cerita lain. Pada saat bangsa Israel itu dijajah dengan diperbudak dengan kerajaan Mesir. Tuhan berkata kepada Abraham apa? Abraham, mereka akan diperbudak 400 tahun. Pertanyaan saya, kenapa terjadinya 440? 40 years delay loh. Apakah Tuhan bisa berbohong? Tidak. Firman Tuhan berkata dia bukan anak manusia, di mana dia bisa berbohong.
maupun manusia dia butuh bertobat. No, that's not my God. Tapi ingat, setiap kali Tuhan tuh berfirman, bersabda, ada bagian Tuhan yang harus dilakukan, ada bagian manusia yang harus dilakukan. Prinsip itu diambil di kitab Mazmur. Lalu, apa gunanya Davis Siana? Menjadi salah satu pendoa syafaat supaya apa? Kehadiran Tuhan Yesus itu datang on time. Karena yang membuat Tuhan hadir di bangsa Mesir pada saat itu adalah apa? Karena dia mendengar seruan dari bangsa Israel. Firman berkata. Dan akhirnya Musa datang. Nah, saudara-saudara, di mata manusia, Hana ini orang yang tidak ada faedahnya buat masyarakat. Tidak ada faedahnya bahkan mungkin untuk gereja. Tapi karena she stick to her calling. Karena dia tetap tinggal di dalam callingnya. Dia berdoa menantikan. Sampai janji Tuhan di kitab Yesaya itu tergenapi. Saya ingin berbicara kepada saudara-saudara. Mungkin panggilan di dalam hidupmu itu tidak semegah itu. Tidak semewah itu. Tidak seterkenal itu. Masing-masing kita punya bagiannya. Tapi jangan salah loh. Saudara-saudara itu sama-sama pentingnya seperti yang di depan sini. Dan terkadang bagianmu itu lebih penting daripada yang sini. Karena yang akan merealisasi, yang akan jadi ujung tombak buat gereja masuk jadi eklesia itu siapa? Bukan sini, saudara-saudara. Engkau yang akan menjadi ujung tombaknya. Supaya dunia bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu nyata. Sini penting saudara-saudara, jangan salah. Saya pun juga jadi pembicara. Tapi saudara-saudara ikut penting. Dan bahkan terkadang lebih penting. Karena bagianmu, karena rolemu, peranmu itu penting saudara-saudara. Loh Davis, tapi kerja aku hanyalah sebagai... Aku sementara masih jadi mahasiswa, jadi siswa. That's okay. Setialah dalam perkara kecil yang Tuhan beri dalam hidupmu. Ada sebuah prinsip yang namanya prinsip kebesaran. Di dalam prinsip kerajaan surga, prinsip kebesaran itu dimulai dari hal yang kecil. Ayatnya di mana Davis? Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan bisa dipercaya dengan perkara yang besar. That's a principle. Itu sebuah prinsip. Makanya jangan berkecil hati saudara-saudara. You are as equally as important. Dengan pelayan mimbar, dengan asyar, dengan siapapun yang melayani di mimbar maupun di gereja. Oke, maka dari itu kita tulis benar. Saya tidak akan discuss terlalu banyak supaya kita bisa yang lain-lain. Apa itu panggilan? Apa itu panggilan, Davis? Panggilan itu, nah, saya mohon maaf setiap hamba Tuhan yang hadir bukan untuk diskredit, saya hanya komplimen. Jadi semoga tidak salah mengerti. Apa itu panggilan? Saya mau disclaimer saudara-saudara. Panggilan itu bukan hanya sekedar menjadi pendeta atau pengusaha. Bukan. Pendeta atau pengusaha itu saluran untuk melakukan panggilan tersebut. Tidak salah sih, tapi itu bukan panggilan. Hanya itu saja bedanya. Pendeta, rasul, pembisnis, dokter, itu bukan panggilan saudara-saudara. Itu hanyalah saluran untuk melakukan panggilan tersebut. That's the channel. Nah, apa itu panggilan Davis tapi? Panggilan itu artinya adalah apa sih? Bisa copy paste dari yang purpose, sedikit berbeda aja. Panggilan itu sendiri berarti mandat Tuhan yang diberikan kepada manusia. Bedanya di sini saudara. Mandat Tuhan yang diberikan pada manusia secara khusus. Dah, bedanya situ. Nanti kita breakdown sama-sama. Bedanya ya di situ saudara. Panggilan itu sendiri berarti apa? Mandat Tuhan yang diberikan pada umat manusia secara khusus. Tadi secara generik kita semua harus lakukan. Tapi kok ini secara khusus. Loh, Davis kenapa? Kenapa secara khusus? Dengarkan pernyataan ini dengan seksama. Coba lihat ini. Sebab kita tidak pernah dipanggil untuk melakukan segala sesuatu. Never. Kita tidak pernah dipanggil untuk melakukan semua hal. Ada yang punya 1, 2, 5 talenta itu betul. Tapi you were never called to be everything. Never. Saudara-saudara harus fokus dengan apa yang Tuhan beri di dalam hidupmu. That's the power of calling. Loh, kenapa khusus Davis? Karena kalau saudara-saudara mau melakukan segala sesuatu, ya saudara-saudara jadi Tuhan. Dan kalau saudara-saudara tidak punya kemampuannya Tuhan, mati muda saudara-saudara. Simpelnya seperti itu. Karena you were never meant to be everything. Everything itu adalah Tuhan. Kita melakukan bagian kita masing-masing. Ini yang namanya calling. Ada yang paham saudara-saudara?
Banyak orang terdistraksi membangun sesuatu yang terkesannya mega dan bagus di matanya. Padahal nanti waktu kita menghadap dengan Tuhan, Dia yang akan bertanya satu, yang aku percayakan kepadamu tuh, kamu setia gak sih? Saudara-saudara, begini, I am not against career, serius deh. Aku juga orang yang mempelajari hal tersebut. I am not against business, I am not against popular preachers. Aku tidak melamar menentang sesuatu yang sifatnya besar dan mega. Itu alkitabiah. Tapi saya hanya ingin menambahkan, mengkomplemen apa yang sudah jadi pengertian kita. Banyak orang terdistraksi hanya membangun sesuatu yang sifatnya besar, terlihat bagus di mata manusia, pakai baju paling bagus, terlihat paling wow dan lain-lain. Padahal Tuhan hanya bertanya, kamu tuh sudah setia belum sih melakukan apa yang aku percayakan? Nah, bahayanya di sini saudara-saudara. Atau selama ini saudara-saudara, kita hanya sibuk melakukan agenda kita pribadi dan memberi label itu panggilan. Ulangi lagi. Atau selama ini, coba sambil kita memikirkan saudara-saudara, merenung, aku tidak menghakimi sekali lagi. Saya tidak menghakimi, saya hanya ingin kita introspeksi bersama-sama. Atau kita selama ini itu sibuk melakukan agenda kita pribadi, tapi memberi labelnya itu panggilan. Karena mudah saudara-saudara untuk melakukan hal tersebut. Oke, lanjut. Kita langsung ke manfaatnya saja. Saya tidak bisa bridging. Langsung manfaat mengenal panggilan. The blessings to know your calling. Manfaat mengenal panggilanmu adalah satu. Panggilan itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang fokus. Sudah. Pertama itu. Panggilan akan membuat kita menjadi pribadi yang fokus. Oke, saya coba jelaskan. Dosa ditulis apa saudara? Usia manusia itu maksimal 60-80 tahun, betul? Artinya apa? Manusia tuh waktunya terbatas. Waktunya tuh singkat. Sedangkan ada panggilan besar yang menanti kita. Maka dari itu, kita tidak bisa sembarangan menjalani kehidupan ini. Setiap kesempatan yang ada tidak boleh langsung semua diambil. Karena tidak semua hal yang sifatnya bagus itu akan membangun destinimu. Saudara-saudara, jadi pribadi yang fokus. Jadi pribadi yang fokus. Saya ulangi lagi. Jadilah pribadi yang fokus. Tuhan ngomong apa di dalam hidupmu, mau jadi seperti apa, fokus di sana. Jangan terdistraksi dengan hal lainnya. Yang lain boleh datang nanti, tapi yang jadi prioritaskan terlebih dahulu. Itulah the blessings that when you know your calling, kamu akan jadi pribadi yang fokus. Makanya saudara-saudara, buat yang masih sekolah, fokus dengerin guru. Belajar dari sana sebelum fokus mendengarkan Tuhan. Yang di kampus, fokus mendengarkan profesornya. Profesornya hanya ngarang idul cerita tentang hidupnya. Ya sudah, biarin saudara-saudara. Kalau sudah ngomong tentang materi, didengerin lagi. Kan seperti itu. Dengarkan orang tuamu, belajar mendengar, belajar fokus, belajar mendengarkan suara Tuhan. Belajar mendengarkan prinsip-prinsip kerajaan surga. Itu akan membuat saudara-saudara menjadi pribadi yang tajam. Fokus soalnya. Tidak hanya menjalani semua kesempatan yang ada sembarangan. Oh, ada kesempatan A ambil, B ambil, Z ambil, X ambil, Q ambil. Sesuatu yang dibangun secara tidak fokus tidak akan pernah jadi, saudara-saudara. That's the problem. Masalahnya di situ. Oke, lanjut. Nomor 2. The blessings to know your calling. Nomor 2 adalah panggilan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang aman. Panggilan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang aman atau secure. Panggilan akan membuat kita menjadi pribadi yang aman atau secure. Tidak mudah terpancing untuk berkompetisi. Tidak mudah terpancing untuk berkompetisi. Orang yang tahu panggilan, yang tahu definisi panggilan itu kan khusus, ya kan? Mandat Allah yang diberikan kepada umat manusia secara khusus. That's calling. Kalau sudah diberikan secara khusus artinya apa? Saudara-saudara itu kan unik. You are special in His eyes. Saudara-saudara punya bagian tertentu yang orang lain tidak bisa lakukan kecuali saudara-saudara. Lah pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara iri dengan yang lain kok lebih berhasil? Dia punya bagian sendiri, saudara-saudara punya bagian sendiri. Tidak berarti saudara-saudara tidak belajar dari orang lain.
Ada yang dari aspek dalam hidupnya bisa komplementasi. Tapi tidak semuanya diimplementasi dari hidupmu. Saudara-saudara itu punya kespesialan tertentu. Itu yang namanya calling. Jadilah secure saudara-saudara. Generasi Z itu mudah terdrive dengan apa kata orang, dengan ambisi, ya aku bisa mengerti. Tapi mulai hari ini kita harus berubah saudara-saudara. Jadilah pribadi yang terdrive dengan visi, bukan ambisi. Jadilah pribadi yang secure, yang aman. Nomor 3, panggilan. Wah ini bagus. Panggilan akan mempertemukan kita. Panggilan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Ulangi lagi. Panggilan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat, saudara-saudara. Banyak disampaikan dari mimbar, dari banyak gereja lah, bahwa sebuah ayat berkata, without vision, my people perish. Tahu ayat itu? Tanpa visi, tanpa penglihatan, tanpa arahan ke depan, umatku binasa. Firman berkata di kitab Amsal kalau tidak salah, atau Mazmur saya lupa. Tapi jangan salah saudara-saudara, tanpa manusia, without the people, the vision cannot be executed. Tanpa orang, visinya tidak akan pernah tereksekusi, tidak akan pernah terlaksana. Artinya apa? Visi penting, manusia penting juga. Makanya saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen harus belajar bersosialisasi. Jangan terlalu introvert saudara-saudara. Saya pun lagi introvert soalnya. Kita harus belajar bersama-sama menjadi pribadi yang gampang bersosialisasi. Sebab apa? Saudara-saudara mau hidup di dalam panggilanmu, butuh orang-orang yang tepat untuk mengkomplement hidupmu. Sebab the vision cannot be carried alone. Visi itu tidak bisa dibawa sendirian. Harus ada orang-orang yang di sisi kanan, di sisi kirimu, yang siap menopang. Dan itulah gunanya visi. Oh my God. Saudara-saudara nanti minta sama Roh Kudus pengertiannya sendiri, saya langsung nge-rap ya habis ini. Saya akan langsung ngomong semuanya tanpa penjelasan apapun, oke? Nanti coba deh 5 detik, 10 detik saya kasih penjelasan secepat mungkin. Cara mengetahui panggilanmu. Nomor pertama, saya tidak bisa menunggu, maaf, waktu sudah terlalu delay saudara-saudara. Pertama, engkau harus tahu passion, talenta, dan karuniamu. Cara mengetahui panggilanmu pertama, passion, talenta, karunia. Bedanya apa Davis? Saya izin nge-rap saudara-saudara. Pertama, passion adalah sebuah kerinduan yang kita miliki agar sebuah tujuan itu tercapai. Yang membuat hatimu kesal tuh loh kalau tidak tercapai, itu passionmu. Yang membuat saudara-saudara terdrive untuk membuat sesuatu, itu passion. Passion adalah suatu kerinduan yang kita miliki agar melihat sebuah tujuan tercapai. That is passion. Loh, apakah semua passion itu calling? No. Saya tidak pernah punya passion untuk berbicara kok saudara-saudara. Tapi jangan salah mengerti juga. Ada orang-orang yang menemukan calling dari passionnya. Number 2, talenta. Talenta adalah kemampuan natural yang Tuhan berikan sejak lahir. Ulangi lagi. Talenta adalah kemampuan natural yang Tuhan berikan sejak lahir. Artinya apa? Bakat tuh loh saudara-saudara. Bakatmu sejak kecil. Yang sama yang lainnya dan lain-lain. Saudara-saudara itu bisa lebih gifted, lebih bertalenta, lebih baik. Tanpa banyak pelatihan secara natural bahwa itu yang namanya talenta. Sejak lahir ada. 3, karunia. Karunia adalah kemampuan yang Tuhan beri secara supranatural. Tiba-tiba jadi orang yang murah hati. Orang yang jadi pintar berbicara, punya confidence. Tidak tahu dari mana. Hanya sejak lahir baru tiba-tiba kemampuan supranatural itu ada. Contohnya siapa Davis? Passion lihat dari hidupnya Musa. Talenta lihat dari hidupnya Yusuf. Karunia lihat dari hidupnya Petrus. Gimana caranya? Tanya Roh Kudus pribadi lepas pribadi. Oke, lanjut. How do you know your calling? Number 2. Ini yang mungkin sudah sering disampaikan tapi jangan anggap ini klise saudara. Number 2, pewahyuan pribadi. Prophetic revelation, pewahyuan pribadi. Tuhan bisa memberikan kepada kita secara khusus saudara-saudara. Pewahyuan sebagai petunjuk. Davis, nanti kamu ke sana ya. Firman berkata apa? Akan ada suara dari belakang berkata, this is the way, inilah jalannya, walk in it, jalanlah melalui itu. Pewahyuan pribadi. Dan ini sebagai pegangan saudara-saudara. Jadi pegangan. Oke? Nomor 3.
Ini yang Gen Z harus belajar. Gen Alpha adik-adik belajar juga ya, yang nomor 3 nih. Cara mengetahui panggilanmu. Number 3. You must know how to serve. Pengabdian atau melayani. Ini yang tidak mudah buat kita anak muda. Belajar untuk melayani. Melayani tidak selalu pelayanan di mimbar. Melayani bisa di jalan-jalan, melayani bisa di perusahaanmu, melayani bisa dimanapun. How to know your calling. Nomor 3, pengabdian dan melayani. Atau melayani, sorry. Sebab gini, saat Tuhan tuh melihat bahwa saudara-saudara itu setia dalam pekerjaannya orang lain, nanti dia pun akan memberikan kepadamu pekerjaanmu sendiri. Lihat dari hidupnya siapa? Lihatlah dari hidupnya Elia dan Elisa. Lihatlah dari hidupnya Musa dan Yosua. Kamu setia, saudara-saudara. Setia. Makanya perusahaan hari ini number 1 kebingungannya adalah apa? Kok nyari Gen Z yang setia itu susah ya? Nyari opportunity demi opportunity. Sedangkan waktu perusahaannya naik baru mau minta balik lagi. Ayo saudara-saudara. Generasi ini sedang kekurangan orang-orang yang setia. Belajar untuk melayani dan mengabdi. Tapi jangan salah, saya disclaimer juga. Carilah pemimpin yang punya 3 kriteria nih. Ini bukan yang di ultimate ya, bukan yang terutama. Tapi ini akan membantu saudara-saudara. Ini akan sangat membantumu. Nomor pertama, cari yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Perbuatannya tidak didasari dari keinginan pribadi. Cari yang takut akan Tuhan. Nomor 2, cari mereka yang berjalan di dalam kasih. Referensinya di mana, Davis? Sekali lagi, 1 Korintus 13. Pertama, cari yang takut akan Tuhan. 2, berjalan di dalam kasih. Nomor 3, ini yang, oh my God, ini penting banget saudara. Nomor 3, carilah orang-orang yang pikirannya ditransformasi dengan firman. Pemimpin wajib punya yang ketiga nih. Karena kalau kita punya hati yang tulus, tapi pikiran yang tidak bijaksana, susah. Percaya pada saudara, susah nanti. Nomor 3, kriteria cari pemimpin yang kau bisa jadikan sebagai mentor. Carilah orang-orang yang mereka pikirannya ditransformasi dengan firman. Terlihat saudara-saudara. Oke? Loh Dewi, kalau punya pemimpin yang tidak punya 3 kriteria seperti apa? Kalau engkau tahu Tuhan yang menaruh kau di sana, stay. Ini bukan panggilan untuk keluar gereja lah ya saudara-saudara. Jangan salah nangkep. Kalau saudara-saudara tahu engkau sudah didelegasikan dengan Tuhan untuk menetap di sebuah gereja, stay. Apapun kelemahan pemimpinmu, stay. Yang penting jangan sampai dosa, sudah. Stay. Belajar dari Daud. Daud punya pemimpin seperti Saul, tidak pernah dibunuh. Tidak pernah dikata-katain dari belakang. Dia mengabdi sampai terakhir. Oke? Jam berapa nih? Jam 11. Oke. Nomor 3, identitas. Dah, saudara-saudara. Sudah jam 11. Oke. Wah, ya ampun. Sudah dapat lagunya belum? Sudah dapat lagunya? Belum dapat lagunya? Oke. Coba ikuti kunci kewajiban. Nomor 3 adalah identitas, saudara-saudara. Identitas itu simpelnya cara pandang Tuhan melihat kita. Sudah. Identitas adalah cara Tuhan melihat kita. Kacamatanya Tuhan dulu. Kacamata Tuhan melihat manusia seperti apa. Saya run through. Kalau saudara-saudara menaruh identitasmu kepada 3 hal ini. Eksternal, hal eksternal, pencapaian manusia. Saudara-saudara merasa percaya diri saat engkau punya banyak duit. Banyak duit itu salah enggak? Enggak. Tapi bukan itu yang jadi sumber identitasmu. Saat saudara-saudara bisa naik di mimbar, itu jadi sumber percaya dirimu. Bahaya saudara-saudara. Kenapa? Karena one day this will all fade. Ini semua akan pergi. Kalau percaya dirimu kau letakkan pada pekerjaanmu saat ini, pertanyaan saya, kalau tiba-tiba amit-amit banget saudara-saudara di PHK, pertanyaan saya, masa jati dirimu hilang? Masa akan percaya dirimu hilang? Ayo, loh, pekerjaan itu penting saudara-saudara. Serius penting. Jangan makan kalau tidak bekerja, firman berkata. Tetapi, kalau identitas kita taruh di hal eksternal, ini satu hari akan hilang. Satu hari akan hilang. Mungkin media bisa bantu. Tolong tampilkan 2 Korintus 4 ayat 18. Sambil teman-teman baca di belakang, saya jelaskan langsung. Kalau saudara-saudara taruh dengan hal-hal yang sementara, satu hari ini itu akan hilang saudara-saudara.
Engkau taruh percaya dirimu atas pacarmu. Satu hari dia bisa mengecewakanmu. Nomor 2, orang menaruhkan percaya diri biasanya di mana? Identitasnya di mana? Opini manusia. Sedangkan opini manusia yang berkata hosana, hosana. Beberapa jam kemudian berkata apa? Salibkan dia. Artinya apa? Manusia itu cenderung untuk berbohong. Masakan kita menaruh identitas kita di dalam sebuah entitas yang bisa berbohong? Sebuah makhluk yang bisa berbohong menama manusia. Saya juga manusia, saudara-saudara. Tapi masuk identitas kita taruh sana. Nomor 3, banyak dari kita menaruh pada apa sih? Realitas sekarang. Kalau realitanya udah berubah, jati dirinya tambah keluar. No. Jati dirimu itu sudah secure di dalam Tuhan. Jati dirimu itu sudah secure di dalam Tuhan. Engkau tuh berharga di matanya. Coba dari Gajah aja, dari G. Minta string saya sedikit. Media sudah dapat liriknya atau belum? Kalau belum, angkat tangan. Sudah? Oke, gak apa-apa. Kalau belum, oke, sudah. Thank you so much. Ini ada sebuah lagu yang diciptakan dengan beberapa teman saya. Waktu saya menyampaikan materi tentang identitas, ini sangat mengena. Karena berapa banyak dari generasi Z yang dikatakan bahwa kamu tuh pecundang, kamu tuh bukan apa-apa, kamu tuh bodoh, generasi yang lembek, generasi yang tidak ada gunanya. Saya ingin berkata sebagai representatif generasi Z, kita berharga di mata Tuhan, titik, sudah. Tanpa argumentasi apapun. Saudara-saudara itu berharga di matanya. Sebab apa? Pada saat kita berdosa, dia sudah rela untuk mati bagi kita. Artinya apa? Pada saat kita benci dengan dia pun, dia masih mengasihi kita. Bahkan kita Mazmur pun berkata, apakah manusia yang kau memikirkannya? You are mindful of him, bahasa Inggris berkata. Saudara-saudara tahu mindful itu apa? Saya beri contoh yang paling simpel. Kalau saudara-saudara lagi punya gebetan, lagi suka sama orang, apa yang kau lakukan? Kau akan memeditasi, memikirkan dia di dalam pikiranmu selalu. Betul? Karena engkau suka, wajar. Tuhan pun dengan kita seperti itu. He thinks about you every day and every second. Dia memikirkanmu di dalam hatinya, di dalam pikirannya, setiap saat, setiap waktu. Ini coba ya saudara, ini lagu. Sebab kau berharga di mataku. Ini perspektif Bapak kepada kita. Dan tak sekalipun ku tinggalkan kau biji mataku. Kau biji mataku selalu di hatiku. Ku rindu selalu bersama. Bayangin saudara, Tuhan lagi berbicara. Turunan KE coba. Bayangin ini Bapak sedang berbicara kepada teman-teman saudara-saudara. Sebab kau berharga di mataku dan tak sekalipun ku tinggalkanmu. Ku akan jadi anakku dan ku tak menyerah akan hidupmu. Kau biji mataku selalu di hatiku. Ku rindu selalu bersama. Mau mulai apa? Coba nyanyikan saudara. Sebab kau berharga di mataku dan tak sekalipun ku tinggalkanmu. Masuk ke kau biji mataku aja. Kau biji mataku selalu di hatiku. Ku rindu selalu bersama. Mari pejamkan mata sama-sama. Kita akan mengakhiri sesi hari ini. Tuhan, Engkau pandang kami seberharga itu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Orang boleh berkata kami ini tidak berharga. Kami diukur dengan pekerjaan tangan kami.
Kami diukur dengan kepandaian kami diukur dengan keperawakan kami diukur dengan segala ukuran manusia. Tapi Engkau berkata, kami ini biji mata-Mu Tuhan. Kami ini yang paling berharga bagi-Mu. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah pewahyuan ini, pengertian ini mendasar dalam setiap hati kami ya Tuhan. Supaya kami tidak menjadi pribadi yang haus akan validasi manusia. Sebab kami tahu manusia akan mengecewakan. Tapi kami akan secure, kami akan aman. Mengetahui bahwa ada seorang pribadi yang menerima kami apa adanya. Tidak peduli status kami, tidak peduli siapa kami, tidak peduli kesalahan kami. Bahkan di saat kami berdosa pun, Engkau rela mati untuk kami. Tuhan, terima kasih. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa, biarlah mulai selesai acara hari ini, perjalanan anak-anak-Mu dengan Engkau ya Tuhan, dimulai dan mereka bisa mengakhiri dengan kuat. Tuhan, nyatakan tujuan hidup kami, nyatakan panggilan kami, dan juga nyatakan identitas kami ya Tuhan. Supaya kami bisa menjadi pribadi yang aman, kami bisa menjadi pribadi yang bervisioner, dan kami bisa menjadi pribadi yang pada intinya ya Tuhan, menyenangkan Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kehadiran-Mu, atas pewahyuan-Mu, atas pengertian yang telah Engkau sampaikan kepada kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.